dengan mobil yang mungil ini mau parkir gitu cukup oke itu teman-teman. Halo teman-teman, bersama saya lagi Titi Sugeng. Ya, saat ini saya mau menunjukkan mengenai Wuling Air EV ini. Ya, ini Wuling Air EV ini meskipun kecil imut, tapi teknologinya cukup canggih. Ya, di sini saya akan menunjukkan beberapa kelebihan yang canggih tersebut yang mungkin di beberapa kendaraan atau mobil yang baru-baru sudah terdapat sistem kecanggihan tersebut ya. Nah, salah satunya ini untuk pintunya yang backdoor. Pintunya yang backdoor ini meskipun sudah dikunci, ya ini saya kunci ya. Nah, ini saya kunci ya. Saya kunci, tapi dalam jarak yang cukup dekat, kalau kita membawa remote-nya ini, jadi remote-nya dekat dengan mobilnya, itu tetap bisa dibuka ya ini. Nah, bisa dibuka ya. Jadi ini salah satu fungsinya yang cukup canggih tersebut. Dan ini coba saya mau jauhkan untuk remote-nya ini. Remote-nya saya jauhkan dengan tidak dikunci tersebut. Setelah dibuka, apakah membuka? Oh, ternyata tidak terbuka ya, jadi mengunci secara otomatis. Nah, ini saya ambil kuncinya dulu. Terus kecanggihan yang selanjutnya, mobil di sini ada tombol ya. Ini gelap ya. Di sini ada tombol nih. Ini bisa membuka pintunya baik dari remote atau dari tombol tersebut di pintu. Nah, ini bisa dibuka dari tombol tersebut. Selamat malam. Nah, ya saya kecilkan dulu. Terus di sini salah satu kecanggihannya di mobil Wuling Air EV ini tidak ada tombol, ada tombol startnya ya. Tombol startnya itu di bawah setir ini ada tombol start. Ya, susah gelap nggak kelihatan. Cuma ini hebatnya ini, meskipun tidak usah di start, tapi mobil ini bisa start secara otomatis atau menghidupkan mesinnya secara otomatis dengan hanya menginjak pedal rem. Jadi pedal remnya diinjak beberapa saat gitu, maka akan keluar tulisan ready. Ya, ini akan keluar tulisan ready. Nah, jadi kalau sudah keluar tulisan ready tersebut ini ya, ready. Nah, ini kalau sudah keluar tulisan ready tersebut, mobil ini sudah siap digunakan. Tinggal dirubah di posisi persnelengnya ini ya, di posisi persnelengnya ini P parkir, posisi R, N, D ya. Dengan dirubah ke posisi R, N, D ini kuncinya hanya di pedal rem harus diinjek
untuk memindahkannya. Kalau tidak diinjek, kalau dipindah gitu akan langsung tidak mau atau mungkin langsung ke N. Oh, enggak mau. Jadi kalau pedal rem tidak diinjek, itu diputer tuh enggak mau. Jadi harus diinjek dulu pedal remnya sembari diputer. Nah, ini sembari diputer itu akan mau ya, terus itu mau dengan pedal remnya harus diinjek dulu gitu ya. Nah, ini untuk apa, handremnya ya, P ini, dan ini untuk rem sementara. Jadi sebentar, saya juga ndak hafal AVH ini otomatis vehicle hold. Buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Wah, ini ini otomatis. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Otomatis vehicle hold. Ya, saya matikan dulu. Nah, automatic vehicle hold. Jadi di sini kalau dengan kondisi handrem yang menyala dan AVH-nya nyala, itu kalau mobil-mobil biasa itu tidak akan bisa dijalankan ya. Jadi handremnya harus dilepaskan dulu atau dimatikan dulu handremnya, baru bisa dijalankan mobilnya. Tapi kalau di mobil Wuling Air EV ini, untuk handremnya nggak perlu dimatikan atau AVH-nya nggak perlu dimatikan. Jadi tinggal langsung digas gitu, secara otomatis handremnya akan mati. Jadi begitu di posisi jalan itu, handremnya itu akan mati secara otomatis, dan AVH-nya juga akan mati secara otomatis. Jadi jika di lampu merah, di rem, jika di lampu merah atau kita berhenti parkir beberapa saat gitu, kita nginjek rem beberapa saat, pada kondisi persnelingnya di D gitu, itu yang nyala secara otomatis tuh AVH-nya. Jadi kita nggak usah takut untuk mobil ini kalau agak miring, misalkan jalannya agak miring gitu, mobil ini akan jalan dengan sendiri gitu, enggak. Jadi mobilnya akan secara otomatis direm oleh AVH ini gitu, dengan posisi di R atau di D ya. Tapi kalau semisalkan posisi persnelingnya di P ya, posisinya di P seperti ini ya, jika kita injak rem secara beberapa saat dan kita lepaskan, maka handremnya akan menyala secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot untuk handrem atau AVH-nya ya. Cuma buat teman-teman yang agak mengganjal, mungkin jika teman-teman jalannya kenceng gitu ya, menggunakan Wuling Air EV ini jalannya kenceng, terus direm gitu, atau semisalkan jalannya turunan gitu ya, turunan panjang gitu, terus kita menginjak rem secara terus menerus gitu untuk memperlambat laju mobil, maka akan ada kayak greget apa namanya, sistem locknya itu kayak aktif tapi kemudian batal, aktif tuh kemudian batal, kayak grek gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya, saran saya, kalau hal-hal kita mau
menginjak rem yang cukup lama pada kondisi jalan yang turunan gitu, lebih baik AVH-nya ini dimatikan dengan cara dipejet ya. Ini AVH-nya dipejet, dimatikan aja. Oke, Jadi mematikan AC. Jadi AVH-nya dimatikan saja. Jadi tidak ada yang mengganjal selama turunan gitu. Kita meskipun kita menginjak rem cukup lama. Gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, juga ini kalau mematikan mobil ini itu karena tidak ada kuncinya, itu bisa dipejet di tombolnya atau kita tinggal keluar aja ya. Seperti ini kita keluar ya. Oh, AC-nya bisa dimatikan atau bisa tetap nyala aja, enggak apa. Kita keluar ya. Tinggal ditutup. Ya, remote-nya kita bawa ya. Remote-nya kita bawa. Nah, terus kita remote aja, kita kunci aja. Kunci. Nah, ini teman-teman bisa kunci. Nah, ini kan masih nyala ya, teman-teman. Kita kunci. Nah, secara otomatis dia akan ngunci dan mematikan apa namanya, listriknya. Jadi mesinnya dimatikan. Oh iya, ini saya lupa matikan ini juga, posisi ini lampunya. Jadi ini posisinya nyala ini ya, nyala. Kita tutup. Ini masih nyala, kita kunci lock. Nah, ini secara otomatis kunci ya teman-teman ya. Ini masih nyala. Nah, mati sendiri. Jadi memang mobil ini canggih, nggak usah dikunci, kita tinggal keluar, tinggal di remote untuk ngelok mobil aja, sudah otomatis, secara otomatis mobilnya akan mati ya. Gitu teman-teman dari saya. Dan ini mobil memang cukup canggih ya, menurut saya cukup canggih. Meskipun mobilnya kecil gini, ruangannya cukup luas juga kalau menurut saya sih. Cuma memang di bagian tengah ini memang sempit ya. Di bagian tengah ini memang sempit. Kalau tapi menurut saya sih cukup lumayan gitu. Apalagi kalau jalanan macet di kota-kota gitu, atau mau selap-selip gitu, itu oke banget. Dan saya lebih suka naik wuling air EV ini karena ada beberapa hal. Yang pertama itu kita nggak usah repot-repot isi bensin lagi ya, isi bensin atau solar. Jadi kita tinggal cas saja di rumah dan kita bisa muter-muter sak kemengi gitu ya. Jadi lumayan ya, 300 kilo itu kalau muter-muter ya cukup jauh ya gitu teman-teman. Nah, terus untuk yang kedua itu kalau semisal kita pergi kemana gitu, kita mau parkir atau kita ke mall gitu, kita mau parkirnya penuh, tinggal ditelesep ke aja. Saya pernah di mall gitu nyari parkir susah, tak telesep ke gitu. Jadi parkir di pinggiran gitu ora ketok ya. Ya gampang sih menurut saya. Dengan mobil yang mungil ini mau parkir gitu cukup oke itu teman-teman. Jadi memang selain fitur-fiturnya canggih, menurut saya ya cukup canggih lah, cukup oke. Juga lebih efisien dalam perjalanan gitu, dibawa keluar kota juga oke. Bensinnya
nggak mikir bensin ya, sudah pasti sangat worth it sekali untuk bahan bakar, dari segi bahan bakar gitu teman-teman. Untuk AC-nya juga lumayan dingin, jadi oh iya, terus ada yang bilang beli Wuling Air EV ini apakah worth it gitu. Menurut kabar gitu, pemakaian perkiraan kalau dari garansinya itu 8 tahun atau 120.000 km ya. Kalau menurut ada yang bilang gitu tidak worth it ya, karena baterainya itu harganya kalau nggak salah itu sekitar 30% dari harga mobil. Nah, kalau harga mobilnya itu sekitar 300 jutaan untuk yang long range ya, yang bisa 300 km. Itu kan kalau 300 juta 30%-nya itu sekitar 100 juta. 90 jutaan ya, 90 juta ya. Kalau menurut saya, menurut ada yang bilang nggak worth it gitu ya, karena harga baterainya itu untuk baterainya itu mahal gitu. Tapi saya pikir gini, kalau menurut saya sih worth it. Kenapa kok bisa worth it gitu ya? Saya pikir gini, dengan garansi yang 8 tahun atau 120.000 km, mana yang tercapai lebih dulu ya, itu semisalkan 8 tahun lah, kita bilang 8 tahun, atau enggak lah, kita pakai 120.000 km itu dalam 5 tahun. Nah, lebih gasik lagi ya, lebih cepat lagi gitu. Berarti kan gantinya, kalau baterainya itu rusak semua gitu ya, baterainya rusak semua, berarti kan bisa ganti 90 jutaan itu tadi ya. Kalau menurut saya nggak seperti itu hitungannya, karena di Indonesia ini kan akan dibangun pabrik baterai ya. Saya kira dengan dibangunnya pabrik baterai di Indonesia, itu harga baterai itu akan lebih murah. Nah, kalau saat ini kan memang baterainya import gitu, jadi pabrik baterainya itu di luar negeri, jadi untuk baterainya mahal. Dan teknologi itu semakin lama itu semakin berkembang, jadi untuk harga baterai dengan spek yang sama, kalau menurut saya untuk 5 tahun ke depan, nggak usah ngomong 5 tahun ke depan lah, kalau semisalkan pabriknya sudah jadi gitu. Nah, untuk pengembangan baterai itu setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, itu cepat sekali. Apalagi teknologi itu perkembangannya luar biasa, sangat luar biasa, cepat sekali ya. Bisa dengan dengan spek yang sama, baterai yang sama, itu bisa harganya itu bisa jauh lebih murah. Saya kira seperti itu. Mungkin bisa aja dari pabrikannya, dari Wuling Air EV, kalau semisalkan dalam beberapa tahun ke depan, kalau menurut saya ya, dengan harga, mungkin harganya sama 90 juta gitu ya semisalkan ya, itu tapi speknya itu bisa di atasnya. Kalau menurut saya untuk yang kedepannya gitu ya, dalam pemikiran saya seperti itu gitu. Jadi dengan mungkin harga 90 juta kita dapatnya itu enggak, range-nya itu bukan 300 km lagi, tapi mungkin bisa di atasnya, bisa 500 km atau 600 km. Kalau semisalkan dengan range-nya yang sama, spesifikasinya yang sama, ya pasti harganya akan lebih murah
untuk kedepannya. Saya kira seperti itu dalam pemikiran saya gitu ya teman-teman. Kita lihat aja teknologi handphone dulu. Handphonenya besar, baterainya juga tidak kuat, tidak tahan lama gitu ya. Dipakai untuk telepon tuh paling berapa jam gitu sudah mati gitu, sudah lowbat ya. Dan lagi baterainya juga berat, harganya juga mahal untuk handphonenya ya. Kita lihat sekarang handphone yang baru-baru ini tipis, sudah teknologinya sudah layar sentuh, baterainya juga awet, bisa berapa jam, mungkin bisa 1 hari untuk standby atau ada yang lebih ya. Teknologi itu berkembang terus ya. Saya kira teknologi untuk baterai dari mobil Wuling Air-EV ini sendiri, mobil listrik ini akan berkembang sangat cepat ya, sangat cepat untuk kedepannya gitu. Jika sudah eranya mobil listrik itu, pasti perkembangannya akan sangat-sangat cepat gitu teman-teman. Mungkin itu pemikiran dari saya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang punya masukan atau punya pemikiran yang lainnya ya, boleh komen ya, boleh share, komen di di YouTube saya. Jadi sebelumnya teman-teman bisa like, comment, share, dan subscribe gitu ya. Mungkin gitu dulu teman-teman. Sekian dari saya untuk saat ini. Oke. See you. Cabut.